Oke, baik. Berikutnya yang paling penting yang saya ingin sampaikan di kesempatan pagi ini, yang pertama adalah tentang karakteristik wakaf. Karena ini yang menurut saya sangat mendasar dan sangat penting dalam pergerakan wakaf kita ke depan. Yang pertama sebenarnya karakteristik wakaf itu adalah dia adalah mengubah private property dan public property menjadi God property. Jadi semula saya mengira public property itu sama dengan God property, tapi semakin saya dalami wakaf, sebenarnya wakaf itu memiliki perbedaan dengan public property. Jadi dia karena itu nantinya bagaimanapun juga penanganan wakaf itu akan sangat berbeda misalnya dengan penanganan fasilitas umum gitu. Secara keseluruhan meskipun dia memiliki banyak kesamaan. Jadi sekali lagi yang khas dari wakaf ini adalah dia mengubah private property dan public property menjadi God property. Karena itu kalau kita punya yayasan dan yayasan itu memang menjadi wakaf, itu memang harus disebut di aktenya gitu. Jadi tidak cukup kita menyebut yayasan kemudian itu mau disamakan dengan wakaf gitu. Jadi itu sangat berbeda sekali sebenarnya, ada perbedaan gitu ya. Karena itu yayasan wakaf dengan yayasan saja itu ada bedanya gitu. Karena yayasan saja itu meskipun dia juga adalah lembaga entitas sosial, tetapi dia bisa dikelola oleh secara privat ya, oleh orang-orang pendirinya, dan bisa kemudian orang-orang pendirinya itu juga memiliki kemampuan untuk mengalihkan aset itu kepada hal-hal yang dia inginkan gitu ya. Jadi itu perbedaan sementara wakaf sampai kapanpun begitu sudah diwakafkan dia tidak dapat ditarik balik dan tidak dapat didistribusikan pada siapapun kecuali dalam kerangka menginvestasikan atau mengembangkan wakaf dan membagikan imbal hasilnya dalam wukuf air. Kemudian yang kedua tentu saja wakaf itu bersifat berorientasi jangka panjang. Kita sepakat dan mengetahui bahwa ada wakaf yang sementara, tetapi tetap dimensi sementaranya tidak boleh sangat pendek, karena sangat pendek nanti akan sama dengan infak sedekah biasa gitu. Jadi tetap saja meskipun dia memiliki sementara, tapi sementaranya itu tidak boleh. Misalnya dalam praktek wakaf kita kurang dari setahun itu tidak bisa diterima ya, kalau wakaf itu sementaranya kurang dari setahun gitu. Jadi sebaiknya wakaf itu memang meskipun ada yang bersifat sementara, tetapi tetap dimensinya harus yang lebih panjang gitu. Kemudian wakaf itu bersifat akumulatif, membedakan dengan zakat. Kalau zakat itu sekali dibayar, dia setahun kemudian harus habis karena memang sifatnya seperti itu, harus didistribusikan dan dibagikan. Kalau wakaf sekali dibayar, dia akan mengakumulasi dengan tahun-tahun berikutnya. Jadi dia akan terus bertambah seperti bola salju yang akan menggelinding dan membesar dan baru berakhir nanti di hari kiamat gitu. Jadi ini kedahsyatannya daripada wakaf itu. Karena itu sebenarnya wakaf itu bisa menjadi semacam semacam potensi kejayaan dan kegemilangan ekonomi umat ataupun bahkan umat Islam itu sendiri. Jadi karena dia bersifat akumulatif. Kemudian yang keempat adalah berorientasi produktif dan investatif. Jadi meskipun tentu kita juga tahu ada wakaf yang digunakan untuk langsung untuk sarana peribadatan, tetapi sebenarnya dalam praktek perwakafan sekarang di berbagai negara ya, termasuk di Timur Tengah, itu memang lebih banyak wakaf itu diproduktifkan dulu, kemudian ada juga yang melalui investasi gitu kan, sampai kemudian hasilnya itu baru dipakai buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, charity, dan peribadatan dan keagamaan seperti itu. Kemudian wakaf itu memerlukan 3 kompetensi inti. Yang pertama adalah fundraising atau wakaf raising, kemudian kompetensi investasi, dan kompetensi distribusi imbal hasil. Jadi 3 kompetensi ini juga menunjukkan dia memiliki perbedaan dengan 3 kompetensi di lembaga zakat infak sedekah yang umum ya. Kalau lembaga zakat secara umum itu tidak memiliki kompetensi investasi gitu. Jadi dia hanya memiliki pengelolaan internal di dalam ya. Itu membedakannya gitu. Jadi kalau wakaf ini memerlukan 3 kompetensi inti, fundraising atau wakaf raising, investasi, kemudian distribusi imbal hasil. Jadi saya sengaja menjelaskan 3 kompetensi ini juga nantinya bisa menjadi semacam acuan nantinya ketika mengembangkan standar kompetensi di wakaf. Karena nantinya kompetensi para nadir itu juga bisa diteruskan kepada spesialisasi di bidang ini, di bidang wakaf raisingnya, di bidang investasinya, kemudian di kemampuan dan distribusi imbal hasilnya. Kemudian yang keenam, wakaf ini adalah menjadi sumber daya ekonomi dan bisnis. Mungkin sebagian kita menyatakan zakat juga adalah sumber daya ekonomi. Tapi kalau untuk jadi sumber daya bisnis, zakat memiliki keterbatasan dan memiliki batasan-batasan yang sangat ketat dan mungkin juga pada akhirnya tidak banyak digunakan gitu. Tetapi kalau wakaf memang bukan hanya untuk sumber daya ekonomi, dia memang punya potensi sebagai sumber daya bisnis yang bisa dipakai untuk segala kegiatan di bidang yang kita melihat sebagai business as usual. Dan tentu saja yang terakhirnya adalah tujuannya adalah pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jadi sengaja saya menulisnya juga di tujuannya ini pemberdayaan ekonomi duluan baru peningkatan kesejahteraan. Membedakan dengan zakat yang kesejahteraan duluan gitu, baru ekonomi gitu. Kalau
kalau di wakaf itu justru pemberdayaan ekonomi dulu, karena memang sebaiknya wakaf itu mengalami fase produktif dan investasi dulu, baru kemudian didistribusikan kepada mauquf alai yang kemudian itu untuk kesejahteraan itu gitu. Jadi itu karakteristik wakaf ya, yang khas, yang membedakan dengan khususnya dengan zakat atau infak sedekah yang umum gitu. Kemudian dalam konteks strategi pengembangan wakaf produktif ada beberapa yang kami rekomendasikan. Yang pertama adalah kita perlu melakukan literasi, edukasi, dan penggerakan wakaf uang di kementerian lembaga, BUMN, Pemda, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan syariah. Itu jadi literasi, edukasi, dan penggerakan wakaf uang ini katakanlah semacam simpul-simpulnya ya, itu kita harus gunakan simpul kementerian lembaga, BUMN, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah ya. Kemudian juga tentu akhirnya memanfaatkan semua nadir itu sendiri ya, melalui ormas, lembaga Islam dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita perlu sinergi dan kolaborasi wakaf dengan semua sumbangan perusahaan, donasi masyarakat, dan sumbangan keagamaan lainnya. Ya, karena sebenarnya wakaf itu juga merupakan bagian dari dana umat yang tidak terpisahkan dengan dana-dana lain dalam kaitan membantu peningkatan kesejahteraan, bahkan dalam kaitan membuat investasi di wakaf saja, itu kan mau tidak mau kita memerlukan dukungan dari dana lain ya. Khususnya dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai kolaborasi yang sinergis gitu. Kemudian yang ketiga, perlunya sinergi dan kolaborasi instrumen keuangan sosial, yaitu wakaf dengan instrumen keuangan komersial ya. Undang-undang P2SK kita telah membuat keputusan memberi kewenangan bank syariah juga untuk bisa menjadi nadir. Ini juga memungkinkan kemudian dana wakaf dalam hal ini dapat dikolaborasikan dengan instrumen-instrumen keuangan komersial lainnya. Kemudian yang paling penting juga saya ingin menyebutkan di sini supaya saya tidak lupa ya, bahwa saat ini memanfaatkan lahan wakaf itu tidak harus dengan wakaf lagi gitu. Kita kan sering sekali masih terbawa pada situasi seperti itu. Kalau kita punya lahan wakaf, mau bangun investasi di atasnya, kita harus mengumpulkan wakaf lagi. Zaman sekarang udah nggak seperti itu lagi ya. Fasilitasnya udah banyak ya. Ada SCF syariah, ada saham syariah, dan macam-macam itu bisa dipakai untuk membangun investasi di atas lahan wakaf kita. Jadi kalau kita masih mikir tanah wakaf kita, kalau bangun suatu investasi pakai dana wakaf lagi, itu baru cara berpikir kita di masa yang kemarin ya. Setelah 5 tahun yang lalu kita bolehlah masih berpikir seperti itu. Tapi hari ini cara berpikir kita sudah tidak seperti itu lagi gitu ya. Kita perlu memanfaatkan sumber dana lain untuk memanfaatkan lahan-lahan wakaf kita yang idle itu gitu ya. Tapi bukan dengan wakaf, tapi dengan instrumen investasi yang memang sekarang ini disediakan dan didukung di dalam instrumen keuangan komersial untuk dapat dikolaborasikan dalam memanfaatkan aset-aset wakaf. Kemudian sertifikasi kompetensi nadir, ini saya kira kita udah tahu semua. Saya akan sweep aja yang ini. Kemudian digitalisasi pada BWI, nadir, dan semua titik layanan wakaf kita. Ini juga penting sekali dan strategis ya. Karena ini akan membuat semuanya akan bergerak lebih baik, lebih andal ya. Sekaligus juga lebih dapat dipercaya ya. Karena transaksi-transaksinya clear. Kemudian juga dapat dilihat sejauh mana pemanfaatan dana, penerima wakaf alainya juga bisa dilihat, bahkan sampai manfaat-manfaat luasnya gitu. Kemudian sertifikasi tanah wakaf dan rehabilitasi siwak yang di Kementerian Agama itu juga perlu terus dikuatkan dan dikembangkan, karena itu akan berhubungan dengan pengalokasian pemanfaatan tanah-tanah wakaf itu untuk berbagai kegiatan, baik yang awalnya kegiatan sosial maupun yang bersifat produktif, bahkan yang bersifat investasi ya. Sekali lagi, tidak harus dengan memanfaatkan uang wakaf lagi untuk investasi di atas tanah wakafnya. Kita bisa pakai instrumen-instrumen komersial syariah yang sekarang sudah didukung oleh OJK dan juga Bank Indonesia dan berbagai stakeholder di Indonesia ini. Kemudian terkait dengan transformasi pengelolaan wakaf nasional, wakaf produktif nasional atau wakaf uang nasional, kita punya sasaran-sasaran yang perlu kita capai gitu ya. Istilahnya kayak semacam step-step yang kita harus raih, karena ini merupakan capaian yang akan mendukung apa-apa yang mau kita antarkan ya, kebaikan-kebaikan wakaf kita di masa yang ke depan ini. Pertama, kita harus mempercepat proses tercapainya revisi Undang-Undang Wakaf. Ini mau nggak mau ya, ini kita harus kerja terus secara kolaboratif, sinergis untuk dapat mempercepat revisi Undang-Undang Wakaf itu. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan penguatan kelembagaan BWI dan kenadiran nasional. Ini juga sesuatu yang sangat penting, karena BWI itu bagaimanapun juga adalah koordinator dalam pengelolaan wakaf kita secara nasional ya. Karena itu BWI harus diperkuat.
Dan kalau kemudian juga kenadiran nasional ini akan difungsikan BWI juga jelas gitu. Memang di dalam undang-undang wakaf baru itu ada disebut bahwa BWI itu berperan sebagai nadir nasional misalnya. Dan kalau ternyata keputusannya pun misalnya mau dipisah juga silahkan ya. Tapi harus disebut di dalam undang-undang karena dua fungsi ini adalah dua hal yang sangat penting dalam mendukung juga pencapaian pengembangan wakaf di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga, terwujudnya nadir unggul dan kompeten. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi tadi upaya-upaya sertifikasi nadir yang dibuat oleh BWI dan bekerjasama dengan berbagai LSP itu saya kira relevan dikaitkan dengan perwujudan nadir yang unggul dan kompeten. Kemudian yang keempat, terwujudnya pilot project wakaf produktif nasional ya, baik yang berbasis instrumen keuangan maupun yang berbasis sektor real ya. Jadi dua-duanya sangat penting, proyek-proyek wakaf produktif apakah yang berbasis instrumen keuangan maupun yang berbasis sektor real. Dan alhamdulillah sudah banyak ya, nanti kita lihat di bagian akhir sebagai informasi akan saya sampaikan juga. Kemudian terimplementasikan ekosistem dukungan investasi berbasis wakaf. Nah ini ya, jadi adanya ekosistem yang mendukung investasi berbasis wakaf, tadi saya menyebut investasi di atas tanah wakaf itu adalah bagian yang ini, adanya di situ kemudian kita perlu adanya ekosistem yang mendukung pembiayaannya, pengembangannya, penjaminan aset wakaf kita. Jadi kalau ada investasi di atas tanah wakaf itu kita tidak perlu lagi kemudian pusing-pusing memikirkan penjaminannya gitu ya. Ini apa nanti penjaminannya? Karena tanah wakaf kan nggak bisa dijaminkan. Ya jadi jaminannya jangan memikirkan tanah itu karena memang tanahnya udah tanah wakaf. Kita jaminannya adalah investasi atau penjaminan. Nah ini memang diatur di dalam sistem penjaminan investasi wakaf itu sendiri. Kemudian yang keenam, terwujudnya sistem integrasi data wakaf nasional ya. Jadi ini juga merupakan yang kita butuhkan ya, integrasi data wakaf nasional ini. Dan untuk hal itu alhamdulillah ya, BWI sekarang sudah menginisiasi berbagai platform-platform ya yang akan mendukung pencapaian integrasi data wakaf nasional ini. Dan akhirnya yang terakhir yang ingin saya sampaikan, betapa pentingnya pada akhirnya kita saling memperkuat, saling bersinergi, saling berkolaborasi dari level otoritasnya, pengambil kebijakannya, kemudian juga pelaku-pelaku keuangannya, nadir-nadirnya, kemudian lembaga-lembaga ormas Islam, perguruan tinggi, mahasiswa, pelajar, semuanya ini mari bergabung, pengusaha semuanya, untuk memperkuat dan mengembangkan wakaf produktif di Indonesia sehingga betul-betul wakaf ini bisa memberi manfaat yang banyak untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.